materinya. Pengujian substantif hutang lancar dan hutang jangka panjang. Hutang lancar. Hutang lancar meliputi semua kewajiban yang akan dilunasi di dalam periode jangka pendek dalam waktu 1 tahun atau kurang dari tanggal neraca atau dalam siklus kegiatan normal perusahaan. Dengan cara mengurangi aktiva yang dikelompokkan dalam aktiva lancar atau dengan cara menimbulkan hutang lancar yang lain. Hutang lancar digolongkan menjadi 6 kelompok. Yang pertama, hutang usaha yang timbul dari transaksi pembelian bahan baku dan bahan penolong, suku cadang, dan bahan habis pakai pabrik atau factory supplies. Hutang usaha dapat digolongkan menjadi 2 golongan. Yang pertama, utang yang tidak disertai dengan surat berharga sebagai bukti tertulis tentang kesanggupan untuk membayar kewajiban, disebut dengan utang usaha atau account payable. Dan utang yang disertai dengan surat berharga sebagai bukti tertulis tentang kesanggupan untuk membayar kewajiban, disebut juga dengan utang wesel atau notes payable. Golongan yang kedua ialah uang jaminan masuk dari pelanggan. Yang ketiga adalah utang yang timbul dari berlalunya waktu atau accrued payable. Yang keempat adalah utang yang timbul kepada pihak ketiga karena perusahaan yang ditunjuk sebagai pemungut pajak atau iuran yang lain seperti utang pajak pertambahan nilai atau PPN, utang pajak penghasilan karyawan atau PPh pasal 25, utang dana pensiun, dan utang asuransi karyawan. Yang kelima adalah akrual yang timbul dari kegiatan usaha perusahaan meskipun jumlah utang tersebut harus ditaksir seperti utang bonus, krediturnya tidak diketahui seperti utang biaya reparasi untuk produk perusahaan yang dijual dan garansi. Utang yang jumlahnya harus diukur dari transaksi sekarang, misalnya utang sewa, pendapatan yang diterima di muka, utang yang jumlahnya dihitung dari besarnya depresi sumber alam. Yang keenam adalah utang lain yang diperkirakan akan dilunasi dalam jangka waktu pendek seperti utang bank, utang jangka panjang yang segera jatuh tempo, dan hutang pajak penghasilan, utang dividen. Hutang usaha. Pengertian hutang usaha adalah kewajiban yang muncul karena transaksi pembelian barang atau jasa secara kredit yang berhubungan dengan kegiatan operasional perusahaan dan yang harus segera dibayarkan dalam jangka waktu singkat. Dalam akuntansi, hutang merupakan suatu pengorbanan ekonomis untuk masa depan dalam bentuk penyerahan jasa aktiva sebagai bagian dari transaksi atau kesepakatan di masa lalu antara kedua belah pihak. Tidak hanya dalam bentuk uang tunai, hutang juga bisa berbentuk surat berharga, obligasi, saham, surat pengakuan hutang, tanda bukti hutang, dan masih banyak lagi. Hutang usaha biasanya timbul dari transaksi pembelian bahan baku dan bahan penolong, suku cadang, dan bahan habis pakai pabrik. Hutang usaha dapat digolongkan menjadi 2, yaitu hutang yang tidak disertai dengan surat berharga sebagai bukti tertulis dengan kesanggupan untuk membayar kewajiban, atau disebut juga dengan account payable.
dan hutang yang disertai dengan surat berharga sebagai bukti tertulis tentang kesanggupan untuk membayar kewajiban atau notes payable. Hutang usaha biasanya merupakan kewajiban lancar terbesar dalam neraca dan merupakan faktor yang signifikan dalam mengevaluasi solvensi jangka pendek perusahaan. Hutang usaha biasanya juga dipengaruhi oleh volume transaksi yang tinggi dan karenanya sangat rentan terhadap salah saji. Audit atas hutang lebih ditekankan pada asersi kelengkapan karena jika manajemen termotivasi untuk memanipulasi hutang, maka ia cenderung menetapkan hutang terlalu rendah agar dapat melaporkan posisi keuangan yang lebih menguntungkan. Tujuan pengujian substantif terhadap hutang usaha. Yang pertama adalah memperoleh keyakinan tentang keandalan catatan akuntansi yang bersangkutan dengan hutang usaha. Yang kedua, membuktikan keberadaan hutang usaha dan keterjadian transaksi yang berkaitan dengan hutang usaha yang dicantumkan di neraca. Yang ketiga, membuktikan kelengkapan transaksi yang dicatat dalam catatan akuntansi dan kelengkapan saldo hutang usaha yang disajikan di neraca. Yang keempat, membuktikan kewajiban klien yang dicantumkan di neraca. Dan yang kelima adalah membuktikan kewajaran penyajian dan pengungkapan hutang usaha di neraca. Penentuan risiko deteksi untuk pengujian rincian. Hutang usaha dipengaruhi oleh transaksi pembelian maupun transaksi pengeluaran kas. Jadi, risiko pengujian rincian untuk asersi hutang usaha dipengaruhi oleh risiko inheren, risiko prosedur analitis, dan faktor-faktor risiko pengendalian yang berkaitan dengan kedua kelompok transaksi tersebut. Perancangan pengujian substantif. Yang pertama adalah prosedur awal. Pengujian audit dinilai dengan mendapatkan pemahaman tentang bisnis dan industri klien. Prosedur awal lainnya untuk pengujian substantif atas hutang usaha adalah menelusuri saldo awal kertas kerja tahun sebelumnya dan menggunakan perangkat lunak audit tergeneralisasi dalam memeriksa akun buku besar untuk melihat setiap ayat jurnal yang tidak biasa, serta untuk mengembangkan daftar jumlah yang terhutang pada tanggal neraca. Yang kedua, prosedur analitis. Tujuan auditor menerapkan prosedur ini adalah untuk mengembangkan ekspektasi atas saldo akun hutang dan hubungan antara hutang usaha dengan akun-akun kunci lainnya seperti pembelian atau persediaan. Suatu penurunan yang abnormal atas rasio perputaran hutang usaha atau kenaikan yang tidak diharapkan atas rasio Lancer dapat menjadi indikator bahwa kewajiban telah ditetapkan terlalu rendah. Prosedur analitis akan dilakukan pada tahap akhir penugasan untuk memastikan bahwa bukti yang dievaluasi dalam pengujian rincian telah konsisten dengan gambaran menyeluruh yang dilaporkan dalam laporan keuangan. Yang ketiga adalah pengujian rincian transaksi. A. Menelusuri hutang yang dicatat ke dokumentasi penduduk. Dalam pengujian ini, ayat jurnal kredit pada hutang usaha akan ditelusuri ke dokumentasi penduduk
pendukung dalam file klien seperti voucher, faktur penjualan, laporan penerimaan, dan pesanan pembelian. Pendebetannya akan ditelusuri ke dokumen transaksi pengeluaran kas seperti buku pengeluaran, cek, atau memo dari penjualan menyangkut retur pembelian dan pengurangan harga. B. Melakukan pengujian PISA batas pembelian. Pengujian PISA batas pembelian mencakup penentuan bahwa transaksi pembelian yang terjadi mendekati tanggal neraca telah dicatat pada periode yang tepat. Hal ini dapat dilakukan dengan menelusuri tanggal-tanggal laporan penerimaan ke ayat jurnal register voucher dan menvouching ayat jurnal yang dicatat ke dokumentasi pendukungnya. Pengujian ini biasanya mencakup periode antara 5-10 hari bisnis sebelum dan sesudah tanggal neraca. Dalam memeriksa dokumentasi, harus diberikan pertimbangan khusus atas barang yang masih dalam perjalanan pertanggal neraca. C. Melaksanakan pengujian PISA batas pengeluaran kas. Bukti tentang pengujian PISA batas pengeluaran kas dapat diperoleh melalui observasi langsung dan review atas dokumentasi internal. PISA batas yang tepat atas transaksi pengeluaran kas pada akhir tahun adalah sangat penting untuk penyajian kas dan hutang usaha yang benar pada tanggal neraca. D. Melakukan pencarian hutang yang belum tercatat. Pencarian hutang usaha yang belum tercatat terdiri dari prosedur-prosedur yang dirancang secara khusus untuk mendeteksi kewajiban signifikan yang belum dicatat pada tanggal neraca. Pengujian rincian saldo. A. Konfirmasi hutang usaha. Prosedur ini bersifat opsional karena konfirmasi ini tidak dapat menjamin bahwa hutang yang belum dicatat akan dapat ditemukan dan bukti eksternal berupa faktur dan laporan bulanan penjual harus tersedia untuk mendukung saldonya. Konfirmasi hutang usaha direkomendasikan apabila risiko deteksi rendah, terdapat kreditor individual dengan saldo yang relatif besar atau perusahaan mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajibannya. Konfirmasi juga harus dikirimkan kepada pemasok utama yang telah digunakan pada tahun sebelumnya, tetapi tidak dalam tahun berjalan dan tidak mengirimkan laporan bulanan. B. Merekonsiliasi hutang yang belum dikonfirmasi dengan laporan pemasok. Para pemasok biasanya mengirimkan laporan bulanan yang biasa dijumpai dalam file klien. Jumlah yang terhutang pada pemasok menurut daftar hutang klien dapat direkonsiliasi dalam laporan tersebut. Bukti yang diperoleh dari prosedur ini kurang dapat diandalkan karena laporan pemasok telah dikirimkan kepada klien dan bukan langsung kepada auditor. Selain itu, laporan ini mungkin tidak tersedia dari pemasok tertentu. Perbandingan penyajian laporan dengan GAAP. Hutang usaha harus diidentifikasi dan diklasifikasikan secara tepat sebagai kewajiban lancer. Jika saldo utang usaha mencakup pembayaran di muka yang material kepada beberapa pemasok untuk pengiriman barang dan jasa,
di masa depan, maka jumlah semacam itu harus direklasifikasi sebagai uang muka kepada pemasok dan dicatat sebagai aktiva. Pengungkapan juga perlu dilakukan atas penjaminan dan hutang pihak yang mempunyai hubungan istimewa, komitmen pembelian, serta kewajiban kontingen. Hutang jangka panjang. Utang jangka panjang adalah kewajiban sekarang yang timbul dari kegiatan atau transaksi yang lalu, yang jatuh temponya lebih dari 1 tahun ditinjau dari tanggal neraca. Contoh kewajiban yang termasuk dalam kelompok utang jangka panjang adalah utang jangka panjang dari bank yang berupa kreditan investasi, utang obligasi, utang kepada induk perusahaan, utang sewa jangka panjang, hutang pensiun, dan hutang wesel jangka panjang. Utang jangka panjang merupakan alternatif pembelanjaan perusahaan di samping penarikan tambahan, penyertaan dari pemegang saham, dan penggunaan laba yang diperoleh dari usaha perusahaan. Utang jangka panjang timbul dari penarikan utang dari bank atau lembaga keuangan lain atau dari pengeluaran obligasi. Umumnya, cara yang digunakan oleh perusahaan untuk membelanjai kegiatannya adalah dengan menjual saham, menggunakan laba hasil kegiatan usaha perusahaan, dan menarik utang jangka pendek atau utang jangka panjang. Tujuan pengujian substantif terhadap utang jangka panjang. Yang pertama, memperoleh keyakinan tentang keandalan catatan akuntansi yang bersangkutan dengan utang jangka panjang. Yang kedua, membuktikan asersi keberadaan dan keterjadian utang jangka panjang dicantumkan di neraca. Untuk mencapai tujuan tersebut, auditor melakukan berbagai pengujian substantif berikut ini. A. Pengujian analitik. B. Pemeriksaan bukti pendukung transaksi yang berkaitan dengan utang jangka panjang dan biaya bunga. C. Review terhadap otorisasi dan kontrak penarikan utang jangka panjang. D. Konfirmasi dari kreditur dan bond trustee. 3. Membuktikan asersi kelengkapan utang jangka panjang yang dicantumkan di neraca. Auditor melakukan berbagai pengujian substantif berikut. Yang pertama, pengujian analitik. Yang kedua, pemeriksaan bukti pendukung transaksi yang berkaitan dengan utang jangka panjang dan biaya bunga. C. Review terhadap perjanjian utang jangka panjang dan pelajari pasal-pasal yang terdapat di dalamnya. D. Konfirmasi dari kreditur dan bond trustee. Keempat, membuktikan asersi klaim kreditur atas aktiva entitas pada tanggal neraca. Untuk membuktikan klaim kreditur atas aktiva entitas pada tanggal neraca, auditor melakukan pengujian substantif berikut ini. Pemeriksaan bukti pendukung transaksi yang berkaitan dengan utang jangka panjang dan biaya bunga.
Review terhadap perjanjian utang jangka panjang dan pelajari pasal-pasal yang terdapat di dalamnya. Konfirmasi dari kreditur dan bond trustee. Yang kelima, membuktikan asersi penilaian utang jangka panjang yang dicantumkan di neraca. Auditor melakukan pengujian substantif berikut ini. Prosedur audit awal. Pertama, pengujian analitik. Yang kedua, pemeriksaan bukti pendukung transaksi yang berkaitan dengan utang jangka panjang dan biaya bunga. Yang ketiga, review terhadap perjanjian utang jangka panjang dan pelajari pasal-pasal yang terdapat di dalamnya. Yang keempat, konfirmasi dari kreditur dan bond trustee. Yang kelima, penghitungan kembali biaya bunga. Yang keenam, membuktikan asersi penyajian dan pengungkapan utang jangka panjang di neraca. Review terhadap perjanjian utang jangka panjang dan pelajari pasal-pasal yang terdapat di dalamnya. Kedua, pemeriksaan terhadap klasifikasi utang jangka panjang yang segera jatuh tempo di dalam neraca. Yang ketiga, pemeriksaan terhadap pengungkapan yang bersangkutan dengan utang jangka panjang. Program pengujian substantif terhadap utang jangka panjang. Yang pertama adalah prosedur audit awal. Lakukan prosedur audit awal atas saldo akun utang usaha yang akan diuji lebih dahulu. Yang pertama, usut saldo utang jangka panjang yang tercantum di dalam neraca ke saldo akun. Yang kedua, hitung kembali saldo akun utang jangka panjang di dalam buku besar. Yang ketiga, lakukan review terhadap mutasi luar biasa dalam jumlah dan sumber posting dalam akun jangka panjang. Yang keempat, usut saldo awal akun utang jangka panjang ke kertas kerja tahun yang lalu. Yang kelima, usut posting pendebitan dan pengkreditan akun utang jangka panjang ke dalam jurnal yang bersangkutan. Yang kedua adalah pengujian analitik. Lakukanlah prosedur analitik. Dengan yang pertama, hitung rasio berikut ini. Hutang dengan total aktiva, hutang dengan modal, times interest earned, biaya bunga dengan utang. Prosedur yang kedua adalah lakukan analisis hasil prosedur analitik dengan harapan yang didasarkan pada data masa lalu, data industri, dan jumlah yang dianggarkan atau data lain. Pengujian terhadap transaksi rinci. Proses-prosesnya adalah: pertama, usut penerimaan uang dari penarikan utang jangka panjang. Kedua, mintalah konfirmasi mengenai utang jangka panjang dari bank dan trust company. Yang ketiga, periksa dokumen yang mendukung transaksi pembayaran bunga. Yang keempat, periksa dokumen yang mendukung transaksi pembayaran pokok pinjaman. Yang kelima, periksa aktiva yang dijaminkan dalam penarikan utang jangka panjang. Yang keenam, periksa polis asuransi aktiva yang dipinjamkan dalam penarikan utang jangka panjang. Yang ketujuh, kepatuhan klien terhadap batasan-batasan yang dikenakan oleh kreditur. Yang kedelapan, periksa dokumen yang mendukung transaksi treasury bond. Yang kesembilan, verifikasi perhitungan bunga, amortisasi premi dan diskonto, dan utang bunga obligasi. Pengujian terhadap akun rinci. Proses-prosesnya adalah: minta atau buatlah daftar utang jangka panjang,
minta dan pelajari kopi trust indentur dan surat perjanjian penarikan kredit jangka panjang. Yang ketiga, periksalah kesesuaian penilaian utang jangka panjang dengan prinsip akuntansi berterima umum. Yang terakhir, hitung kembali amortisasi premi, obligasi, dan diskonto obligasi. Yang berikut adalah verifikasi penyajian dan pengungkapan. Proses-prosesnya adalah periksa klasifikasi utang jangka panjang yang segera jatuh tempo di dalam neraca. Mintalah perjanjian utang jangka panjang dan pelajari pasal-pasal yang terdapat di dalamnya. Dan periksa penjelasan yang bersangkutan dengan utang jangka panjang. Dalam materi ini terdapat pertanyaan bagaimana penyajian laporan hutang dengan GAAP. Dalam proses hutang GAAP, hutang usaha harus diidentifikasi dan diklarifikasikan secara tepat sebagai kewajiban lancar. Jika saldo hutang mencakupi pembayaran di muka yang material kepada beberapa pemasok untuk pengiriman barang dan jasa, di mana masa depan, maka jumlah semacam itu harus direklasifikasi sebagai uang muka kepada pemasok dan dicatat sebagai aktiva. Pengungkapan juga perlu dilakukan atas penjaminan dan hutang pihak yang mempunyai hubungan istimewa komitmen, pembelian, serta kewajiban kontingen. Dalam semua materi ini, saya mengambil kesimpulan yaitu utang lancar memiliki karakteristik yang berbeda dengan karakteristik aktiva lancar yang berdampak terhadap pengujian substantif terhadap utang lancar. Dalam menyajikan aktiva lancar, klien cenderung untuk menyajikan aktiva tersebut lebih tinggi dari jumlah yang seharusnya. Di lain pihak, dalam menyajikan utang lancar, klien cenderung umum untuk menyajikan utang tersebut lebih rendah dari jumlah yang seharusnya. Kecenderungan ini didorong tersebut lebih rendah dari jumlah yang seharusnya. Kecenderungan ini didorong oleh keinginan untuk menyajikan gambaran model kerja perusahaan yang lebih baik. Oleh karena itu, pengujian substantif terhadap utang lancar ditunjukkan untuk menemukan adanya penyajian hutang lancar yang lebih rendah dari jumlah yang seharusnya. Kesimpulan yang kedua, substantif terhadap utang usaha ditunjukkan untuk memperoleh keyakinan tentang keandalan catatan akuntansi bersangkutan dengan utang usaha, membuktikan keberadaan utang usaha dan keterjadian transaksi yang berkaitan dengan utang usaha yang dicantumkan di neraca, membuktikan kelengkapan transaksi yang dicatat dalam catatan akuntansi, serta membuktikan kewajaran penyajian dan pengungkapan utang usaha di neraca. Terima kasih ya guys sudah mau menonton video ini. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Dah, salam sehat semua.